Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ma ba'da. Selamat datang di channel ini. Kita pada malam hari ini akan mewawancara Ustadz Kiai Haji Wahid Maksum terkait sesuatu yang sedang cukup ramai, jadi kebingungan kita selaku umat tentang polemik Nazab Ba'alwi. Jadi sini sudah hadir seorang ustadz yang cukup alim, dan saya akan mulai wawancaranya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah yang baik untuk kita semuanya, para pemirsa di channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, kemudian like dan komentar yang positif gitu ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Masih bisa udut berarti sehat. Oh iya. Gini Ustaz, saya pengen tahu bagaimana pandangan Ustaz tentang polemik Nazab Ba'alwi yang sedang ramai belakangan ini. Mohon maaf saya ngerokok karena kalau nggak ngerokok kalau nggak ngerokok itu nggak munasabah Jadi saya dengan yang ngerokok ngerokok saja. ya. Mungkin mohon maaf ini yang melihat para pemirsa yang melihat kami merokok, karena baru saja tadi saya ngopres bersama anak-anak, gatel sampai akhirnya harus merokok. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Terkait masalah nasab, sebenarnya banyak hal yang perlu diperhatikan pada saat ini. Ya. Soalnya ini kan sudah lama ramai di dunia maya maupun yang bukan maya, apa namanya, untuk dunia nyata terkait polemik nasab. Dan perlu diketahui juga bahwa saya ini bukan sekelas Kiai Imad yang pandai meneliti nasab, yang pandai membaca kitab, yang pandai sejarah, yang ahli dalam nahwu shorof dan seterusnya. Bukan. Saya hanya seorang santri lah yang ingin diakui sebagai santrinya guru-guru saya, terutama yang dari kecil saya itu belajarnya di pesantren. Sampai tua juga di pesantren. Bahkan sekarang juga berkecimpung di dunia pesantren bersama jenengan, ya semuanya serba pesantren. Walaupun dulu sebenarnya saya pernah kuliah sebelum bahas masalah nasab ya, ini agar tahu siapa saya. Dikira nanti orang yang alim banget, itu bukan. Saya ini orang kuculuk yang suka ngerokok dan suka merasani wong. Dan kenapa saya mau berkomentar masalah nasab ini? Karena semua orang pada saat ini berkomentar. Jadi saya tidak salah juga kalau berkomentar. Terus dulu saya pernah kuliah, dan kuliah saya itu bukan karena saya sekolah, tapi karena dari pesantren. Kebetulan ijazah dari pesantren yang saya di situ itu disetarakan dengan aliyah, walaupun setelah itu sekarang disamakan dengan S1. Lirboyo ya, di Lirboyo ya. Saya pernah di sana walaupun hanya numpang tidur, tapi di aliyah Lirboyo dulu selesai, alhamdulillah. Dan ini saya berkata seperti ini bukan mengatasnamakan sebagai santri Lirboyo, bukan. Apalagi mengatasnamakan
Apa karena di punya langkah sendiri dan punya prinsip sendiri terkait masalah nasab ini. Seumpama nanti dari belum menyerukan agar tidak membahas, ya kami akan, saya khususnya santri wajib ikut lah. Ya. Saya cuma pengen tahu pandangan Ustadz biar kita punya referensi kayak gitu. Ya referensi yang pertama memang sekarang sudah begitu lama ya ini bergulir di tengah-tengah masyarakat, walaupun masih banyak yang belum tahu. Yang jelas pada saat ini siapapun dia, dimanapun dia bisa berkomentar, terutama di media sosial. Ini sudah sangat parah saya kira masalah nasab ini. Oleh karena itu ya perlu diawali lagi bahwa masalah nasab ini adalah nyorotin habaib. Karena selama ini saya sendiri ya yang hidupnya di dunia non formal itu setahu saya yang namanya dzurriyyah Kanjeng Nabi, tidak punya Kanjeng Nabi, cucunya Rasulullah yang di Indonesia dan di luar negeri ya Habib ya. Habib itu. Orang-orang yang berjuluk Habib. Setahu saya memang seperti itu. Habib adalah dzurriyyatun Nabi. Bahkan ketika ada seorang ulama yang alim yang selama ini saya kenal tidak pernah menerangkan tentang nasab beliau, kemudian saya dengar ternyata beliau habaib, berarti langsung beliau ternyata dzurriyyahnya Rasulullah. Sampai segitunya kita. Seiring berjalannya waktu muncullah fenomena-fenomena yang luar biasa. Di antaranya, mohon maaf sekali lagi, seperti halnya Habib yang melakukan sesuatu yang keluar rel syariat. Nah itu juga pada saat itu yang saya lakukan, yang di dalam hati saya itu hanya satu, tidak ada yang lain, husnudzon. Itu saja, tidak ada dalil ya untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh habaib itu kecuali satu, husnudzon. Husnudzonnya apa? Biarlah dia nakal, karena dia cucu Rasulullah, suatu saat dia akan taubat dan dijamin husnul khotimah. Paling takutnya seperti itu. Tidak ada hal yang lain. Walaupun kita tetap punya prinsip tidak boleh mengikuti habib-habib yang nakal ataupun habib-habib yang punya harokah siasah, misalkan gerakan-gerakan politik yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saya juga tetap hormat dan tetap takziman dan tetap husnudzon, walaupun harokah siasahnya ataupun gerakan-gerakan yang dakwahnya saya tidak mengikuti, kan seperti itu. Nah, kemudian kesini muncullah tesis yang selama ini jadi polemik. Tapi saya itu sudah finish sebenarnya. Tesis Kiai Imad ya. Tesis Kiai Imad. Iya, perlu teman-teman ketahui ya. Tesis Kiai Imad itu secara garis besar ya gambarannya membatalkan kaum Habib ya, orang yang berjuluk Habib yang disebut dengan Ba'alwi ya, kemudian disebut dengan Ba'alwi, bahwa mereka itu batal dari segi ilmu nasab, batal sebagai dzurriyyatur Rasul gitu ya. Ini yang kemudian ramai sampai sekarang. Jadi ramai kayak gitu. Nah, banyak yang nggak paham. Ketika kita mengatakan habaib bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi, kita dituduh ingkar dengan dzurriyyah Nabi. Nah, ini juga kesalahan. Kita mengingkari habaib sebagai dzurriyyatun Nabi itu, satu, tidak pernah mengingkari dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Hanya saja bukan habaib. Ini nanti kan banyak banget. Berarti siapa dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Misalkan dzurriyyahnya Wali Songo yang sudah tes DNA. Nanti udah tutup lagi semua dzurriyyah Wali Songo harus tes DNA misalkan, itu urusan lain. Terus ada lagi yang mengaitkan, sama hadis yang mengancam orang yang tidak mengakui sebagai dzurriyyahnya, tidak mengakui dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dan seterusnya. Ini banyak yang salah paham saya kira. Ada hadis yang diarahkan. Saya juga dulu pernah ada yang komentar siapa yang mau ngaku-ngaku
mengaku-ngaku nasabnya kepada selain bapaknya maka dia akan masuk neraka kan itu. Ya. Hadis ini untuk menyerang saya kan aneh. Loh, saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai anaknya selain bapak saya kan nggak pernah. Ya. Satu itu. Kemudian masalah kaitannya masalah habaib, saya tidak pernah menuduh habaib mengaku sebagai saya tidak pernah menuduh habaib mengakui nasab ayahnya kepada selain ayahnya yang benar kan gitu. Saya hanya masalah meyakini bahwa mereka bukan zuriat Rasulullah. Justru seharusnya kalau hadis ini dijelaskan, ini dosa bagi orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah anak dari selain bapaknya kan seperti itu. Misalkan habaib mengaku sebagai zuriatnya Rasulullah padahal bukan, nah itu kan dosa. Sebab-sebabnya seperti itu. Makanya tesisnya Kiai Imad kan sudah finish. Yang dimintai Kiai Imad kan tidak terpenuhi, yaitu adanya manuskrip yang sezaman dengan siapa Ubaidillah, yang Ubaidillah ini sebagai ujung seluruh nasabnya habaib. Ubaidillah ini kan beliau minta yang sezaman walaupun berbagai alasan tidak bisa mendatangkan manuskrip yang sezaman, toh sampai sekarang intinya manuskrip tersebut ataupun catatan itu tidak ada yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putranya Ahmad bin Isa. Artinya Kiai Imad tesisnya tidak terbantahkan sampai sekarang, dan sampai lagi ditambahkan tes DNA. Ada tes DNA juga ya? Iya, sebagian Duriyah Wali Songo seperti Kiai Hasan Genggong, cucunya kan sudah tes DNA dan terkonfirmasi kepada Syekh Muhammad Jilani. Berarti secara genetika terbukti Dzurriyyatul Rasul. Bukan berarti membongkar makamnya Syekh Abdul Qadir, bukan ya. Ada istilah syuhrawal istifadah yang dipakai di dalam masalah nasab ini kan dzurriyyahnya Syekh Abdul Qadir yang masih hidup sampai sekarang dan diakui oleh banyak orang selain tercatat yang di Mesir kan banyak. Mungkin DNA-nya disamakan dengan salah satu dari mereka bisa saja. Iya. Dan dari pihak habaib sama sekarang kan masih ya di Indonesia kan belum banyak kan yang melakukan tes DNA. Tapi sudah ada informasi yang tes DNA. Justru itu ya, sebagian yang tes DNA justru mengarahnya enggak, jangankan ke Arab saja, jangankan ke Kanjeng Nabi, Quraisy saja tidak, Arab saja juga tidak, malah ke klan yang lain. Nah ini kan urusan lain lah yang jelas. Jadi secara tes DNA juga ada orang berjuluk Habib di tes DNA ternyata genetikanya jauh dari genetika Rasulullah. Jauh. Berarti kayak semakin mendukung tesisnya Kiai Imad lah ya. Walaupun itu juga informasi kan, tapi informasi ini saya kira valid ya. Tidak terbantahkan. Ya Allah, masalah nasab ini juga kemana-mana ini ya Allah. Sampai ini kan Laskar Sabilillah terbentuk karena masalah nasab ini. Walaupun sekarang ini dibilang juga masalah Laskar Sabilillah. Panglimanya kan guru saya, Syarif. Ini juga nanti banyak yang protes saya menyebut Syarif. Syarif Muhammad Abbas bin Yazid bin Fuad Hashim As-Sirbuni. Sirbuni buntet Cirebon. Gus Abbas buntet Cirebon. Saya pernah menyusun sebuah syair. Saya ini termasuk orang yang sebenarnya ingin jadi santri beliau, tapi belum berani mengatakan sebagai santri, bukan karena tidak ingin jadi santri, pasti ingin lah, merasa tidak pantas karena saya masih kayak gini, kemudian mengaku-ngaku sebagai santrinya kan malu kan. Jadi saya setiap Jumat, hampir setiap Jumat dulu itu sering sana, sampai sekarang masih sering sana malam Jumat Kliwon khususnya. Jadi apa yang didapat dari beliau tentang nasab Pak Alwi ini? Sebentar, ini belum ya, belum ya. Sampai ke situ ini. Ini kan sambil rokokan lah ya. Iya. Ya rokoknya disebut mana nangel. Rokok mafia ya. Rokok mafia. Waktu perjalanan ini saya bersama beliau itu diuji betul tentang apa namanya mental saya.
Santri itu, saya kan santri lah ya, santri dari berbagai guru saya, untuk melangkah dalam harokah dakwah, dalam pergerakan dakwah itu enggak mungkin berjalan sendiri, pasti ada yang membimbing. Nah ini Gus Abbas adalah salah satu guru saya yang mengarahkan saya untuk bergerak dalam bidang dakwah. Dan ini juga enggak spontan kemudian saya bergerak seenaknya, tidak. Ini perlu perjuangan mental yang luar biasa. Saya waktu itu diperintahkan untuk ke Cirebon oleh beliau. Untuk apa? Untuk riyadhah bahasanya. Riyadhah itu saya artikan untuk ya wiridan kayak atau puasa bersama beliau, dibimbing beliau. Ternyata tidak. Ternyata disuruh bolak-balik setiap malam Jumat ke sana. Itu kan luar biasa. Padahal saat itu saya lagi sakit. Saya kena ambien, kemudian kena apa namanya ini, koreng. Setahu saya kena kanker juga. Kantong kering ya, kantong kering. Kondisi seperti itu. Dan saat itu juga ketika saya mulai mengikuti beliau, mengikuti apa yang diarahkan beliau, saya dulu kerja di travel, ngurusin umroh, ngurusin visa orang, visa umroh khususnya 6 tahun. 6 tahun. Pulang karena corona. Kebetulan setelah pulang diarahkan sama Gus Abbas, walaupun sudah bertahun-tahun di rumah ngaji, tapi baru beberapa tahun setelahnya diarahkan Gus Abbas untuk lebih fokus lagi dalam dakwah. Nah itu setelah diperintahkan oleh beliau untuk membuat pesantren, ada tawaran saya ke Jeddah untuk kerja di sana. Godaan ya. Ini kan masya Allah kondisi kanker, ditawarin kerjaan yang sudah jelas gajinya, sudah menjadi karyawan tetap sebuah PT kan. Lumayan, selain di sana juga banyak masih apa namanya, seribilan. Secara ekonomi dan finansial menggiurkan lah ya. Dan saya juga matur ke beliau, Gus Abbas. Gus, ini saya bikin pesantrennya 2 tahun lagi ya. Kenapa? Ya mau cari uang dulu, kemana? Ini. Dapat jawaban beliau, nggak usah, kamu di rumah saja ngaji. Bayangkan, ini kan mental yang luar biasa. Sehingga ketika saya diperintahkan oleh beliau untuk tidak usah kemana-mana, ngaji di rumah dengan kondisi ekonomi yang lagi kanker seperti ini, saya bikin syarat dalam perjalanan dari Cirebon ke rumah. Akhirnya mungkin berlebihan ya bagi orang lain, tapi bagi saya enggak. Tawassalna bi Gus Abbas. Salimna minal khannas wa adkhilna fi khairin nas bi ahlil badri ya Allah. Maknanya apa itu? Di bahasa Indonesia. Saya tawasul dengan Gus Abbas agar saya dihindarkan dari khannas yang menggoda hati saya agar melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Gitu ya. Wa adkhilna fi khairin nas, dan saya berharap betul dengan mengikuti Gus Abbas ini saya dimasukkan oleh Allah dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum nas. Wa adkhilna fi khairin nas. Kemudian satu lagi, tawassalna bi Gus Abbas a'inna dzikral anfas wa akrimna minal iflas bi ahli badri ya Allah. Itu bikinan sendiri. Mananya apa? Mananya gini. Tawassalna bi Gus Abbas a'inna dzikral anfas. Ada sebuah metode dalam ilmu tasawuf agar seseorang cepat dekat dengan Allah, yaitu metode dzikrul anfas. Apa itu dzikrul anfas? Mengingat Allah dalam setiap nafas. Masya Allah, setiap nafas mengingat Allah. Nah ini kan mustahil bagi saya. Tapi mudah-mudahan dengan mengikuti beliau, karena saya tahu betul beliau bagaimana, saya bisa melakukan dzikrul anfas walaupun hanya kemudian yang terakhir, ketika sudah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian bisa terhindar dari godaan-godaan khannas setan yang ada di dalam hati kita, kemudian bisa nafas, harapan saya wa akrimna, diberi keramat oleh Allah minal iflas, dari tidak punya uang. Itu syair tersebut saya tulis. Jumat berikutnya saya bawa ke Cirebon, kemudian saya aturkan ke Gus Abbas. Terus ini saya bikin syair. Gimana tanggapannya? Boleh apa enggak? Biasanya cuma senyum-senyum doang, senyum-senyum. Awalnya mau ini dirubah aja, ini dirubah bi ahlin nahdah ya Allah. Tapi setelah nggak usah bikin aja, nggak apa-apa. Akhirnya utuh redaksinya. Akhirnya redaksinya utuh. Tapi sebelumnya ada syair lagi. Tawassalna ya Rabbi bi Mbahyai Fuad Hashim Asyurbani. Sebelum itu ada satu lagi. Saya tawasul dengan apanya Gus Abbas, Melayu Fantasin.
ya Rabbi bi Mbah Yai Fuad Hashim Asy-Syirbani minal ulumi a'dini bi ahlil badri ya Allah. Itu sebelum tawasul ke Gus Abbas. Hanya sama Gus Abbas itu diteliti, kemudian oh ya saya kan mintanya boleh nggak ini saya baca bersama anak-anak di rumah. Silakan, boleh. Karena diberikan kertasnya ke saya, mau tak masukin lagi ke saku. Sini dulu. Tak tanda tanganin dulu. Muhammad Abbas Darin Nadwa Asy-Syirbani Jawi Syirkiyah bahasa Arab. Nah itu perjalanan saya dengan Gus Abbas sebelum polemik nasab ini muncul. Kemudian saya pikir kan dan kebetulan Gus Abbas inilah yang ditunjuk sebagai panglima besar. Dan ternyata sekarang banyak yang nyerang beliau, pemuda Kori, Mamas TIJ, Mamas Lubis, ya, saudara-saudara kita itu ya. Saudara kita itu yang luar biasa, tapi itu juga sudah perlu disemetik gitu. Gitu. Soalnya apa, mengatakan Gus Abbas dobol. Ya Allah, Masya Allah. Dobol, lu karena beliau itu pernah berbicara menyinggung masalah mimpi. Padahal yang mimpi bukan Gus Abbas, yang mimpi itu orang lain. Mau bermimpi, ada orang bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati sampai 3 kali, dan mimpi tersebut diaturkan ke Gus Abbas, dan Gus Abbas cerita ke orang. Tapi Gus Abbas yang diserang, dia katakan dobol sama Mama Mas TIJ ini. Dan Mama Mas TIJ ini juga aneh ini, mengatasnamakan kebenaran. Tapi ya memang kalau dilihat sekilas ya memang seolah-olah semuanya apa benar. Saya sendiri suka sama TIJ, cara bicaranya juga katanya luar cerdas dan luar biasa TIJ. Tapi juga perlu digarisbawahi, perlu dicatat, TIJ manusia. Sementara manusia itu ada keterbatasan dan ada kekurangan. Oh mungkin ini juga saya pernah ramin sama Mas TIJ. Walaupun saya belum pernah ditanggapin sama Mas TIJ. Nggak apa-apa, ini juga harus dibahas. Gitu ya. Jadi sekarang kondisinya bagaimana nih polemik nasab ini? Sudah sejauh mana? Apakah sudah ada titik temunya atau bagaimana ini? Tampaknya ujung-ujungnya ini kan sebuah gitu? Yang perlu dicatat, ini adalah sebuah keilmuan ya. Ini bukan dulu saya pernah sebelum Gus Abbas itu menyerang habis tentang habaib ini. Dulu saya takut mau berbicara masalah nasab, takut betul. Tapi Gus Abbas pernah bilang ke saya, ini bukan bainal haq wal batil. Dulu pernah bilang seperti itu ke saya. Ini bainal khoto'i was suwab, ini antara benar dan tidak benar. Masalah ijtihadi, masalah ijtihad. Sementara orang yang ijtihad tetap dapat pahala. Waman ijtahada fa asoba falahu ajrani, waman ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad kemudian dia betul sesuai dengan kehendak Allah, dengan yang benar lah, dengan yang sesuai dengan syariat, maka dia dapat 2 pahala. Tapi ketika dia ijtihad kemudian mendapat ternyata apa yang dia yakini salah, maka dia dapat 1 pahala. Dulu Gus Abbas pernah bilang. Artinya nilai bahayanya tidak begitu fatal gitu ya. Tapi kesini Gus Abbas sudah lebih keras lagi. Gus Abbas sudah bilang, ini bainal haqqi wal batil. Sudah sampai ke taraf itu. Nah ini kalau dibahas juga lebih tajam lagi ini juga. Gus Abbas sudah ada di beberapa video masalahnya seperti apa kok bisa sampai bainal haqqi wal batil. Sementara ini orang-orang yang tidak suka dengan Gus Abbas kan serangannya luar biasa. Padahal Imam Syafi'i sendiri kan konsepnya dalam istilah beliau kan ra'yi suwabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus suwab. Apa itu tadi? Pendapatku benar, tapi masih ada kemungkinan untuk salah. Ya. Wa ra'yu ghairi khata'un, pendapat orang lain salah. Wa yahtamilus suwab, tapi masih mungkin ada kebenarannya. Ya. Mungkin benar dari saya. Ya. Nah itulah guru-guru kita seperti itu. Jadi gimana nih? Artinya para Habib itu dzurriyyah Rasul atau bukan? Masalah dzurriyyah Rasul atau bukan kan sudah jelas. Saya tidak meyakini. Saya tidak meyakini. Seumpama nanti ternyata beliau
adalah dzurriyyah Rasul. Dan nanti di akhirat saya dituntut, misalkan kan gitu kan. Saya kira Rasulullah juga enggak akan menyalahkan saya, karena ini saya berdasarkan istihad juga kan. Itu bukan berarti saya mengingkari adanya dzurriyyah Rasul, bukan. Dzurriyyah Rasul tetap ada dan harus kita hormati. Hanya saja bukan mereka, bukan Habib gitu ya. Kita tetap menghormati apa? Tetap menghormati siapapun kita. Apalagi yang punya ilmu dan soleh. Bukan dari golongan Habaib saja, bukan Habib pun harus kita hormati kan, sama orang mah. Ya Habib juga sama, semuanya sama lah. Manusia ketika dia alim, akhlaknya bagus, dia punya ilmu, kita hormati. Artinya sebenarnya polemik nasab ini diluncurkan gitu ya, bukan untuk menebar kebencian, bukan ya. Tapi jadi salah juga. Nah ini yang mungkin disorotin sudah jauh ini Mama Staijo sama Mama Sukis memandang ini terlalu sudah sangat jauh. Beliau itu juga tidak suka sama orang yang menyerang berlebihan ke habaib sehingga akan mengusir habaib. Padahal kalimat ini juga perlu saya sampaikan, kalimat usir imigran Yaman kan biasanya orang-orang yang tidak suka kepada habaib kan seperti bahasanya. Mohon maaf seperti Gus Fuad, itu kan karena marah. Saya kira kalimat-kalimat yang muncul dari ulama-ulama kita tidak akan se-ekstrim yang kita bayangkan kita. Itu kan mengimbangi ya loh, orang-orang pendukung-pendukungnya habaib juga yang cinta kita juga seperti itu, bahasanya kasar-kasarnya luar biasa. Diundang botak. Yang gila itu. Jadi dari diskusi ilmiah menjadi diskusi warung kopi ya. Makanya itu ini ada beberapa golongan yang mendiskusikan masalah ini, ada beberapa orang, ada beberapa golongan ya. Ada golongan yang ilmiah, ada golongan ngawuriyah. yang bahaya adalah golongan iblisiyah. Itu yang maksudnya paling benar, ini yang paling bahaya. Nah, masalah nasab ini sebenarnya menarik betul. Jadi kita tahu tentang sirah dan sejarah beriannya Rasulullah itu siapa saja kan, jadi kita tahu namanya Musa Al-Kadzim, kita tahu namanya Ahmad bin Isa, kita tahu sejarahnya habaib datang ke Indonesia dan seterusnya sampai mbah-mbahnya sampai ke Yaman, sampai Syekh Ubaidillah itu kan kita tahu semua kan. Itu ilmu sebenarnya yang perlu kita syukuri. Sementara mencari ilmu itu yang cepat ya seperti ini. Ini kan hirsun, sangat ingin tahu kan. Iya. Padahal kepo banget. Kepo banget itu merupakan prosedur utama seseorang bisa mendapatkan ilmu yang bukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman, itu dalam sebuah syair seperti itu. Wah, terus ngomong ini terus sarangan pengen. Oke, taruhlah misalnya baik, Habib bukan turunan Rasulullah, misal. Tapi kan itu tidak membuat kita jadi kayak benci kan, enggak kan? Karena tidak dipungkiri guru-guru kita banyak yang Habib juga kan. Iya. Saudara kita, tetangga atau mungkin siapapun kan banyak Habib. Saya juga punya guru Habib. Iya. Dan tidak pernah saya insya Allah enggak mengurangi rasa hormat saya. Juga setiap bulan ada Habib datang ke tempat saya, dan sering mendoakan saya. Dan tahu betul kalau di rumah saya ada fotonya, bannernya Gus Abbas yang mau melanjutkan saya untuk bangun pesantren, ada, beliau tahu. Dan tidak pernah mempermasalahkan ini, biasa-biasa saja. Kamu diperintahkan Gus Abbas untuk bikin pesantren karena Habib, kata Habib itu ke saya. Betul Bib? Udah kamu ikut Gus Abbas aja, selamat kamu. Oke, gitu. Begitu saya kira saya yakin Habib itu juga tahu masalah polemik nasab ini. Tapi saya tetap cium tangan ke beliau karena beliau doanya bagus-bagus, dan seterusnya, akhlaknya bagus. Mungkin ya jadi masalah kalau ada orang yang ngaku Habib tapi tingkah lakunya ini mungkin bukan ngaku Habib. Ngaku turunan Nabi ya? Nah itu yang parah. Kalau ngaku itu silakan aja. Oh iya boleh aja ya. Nah, itu kan masih seperti itu kan? Oh iya. Saya masih seperti itu. Saya seperti itu ngaku Habib, seolah-olah Habibullah disebutnya dulu ya. Rasulullah. Orang mengaku turunan Rasulullah dan berbuat semena-mena. Berbuat yang lagu lah ya. Itu siapapun, turunannya siapapun, kalau berbuat buruk tetap tidak dibenarkan. Bahkan saya punya teman yang kendel berani sama Gus Abbas. Kalau
bicara, kalau tanya gitu ya langsung berani chatting. Saya nggak berani. Pernah bilang kayak gini, Gus, dzurriyyahnya Rasulullah siapapun dia, termasuk panjenengan gitu. Teman saya itu memang punya legalitas untuk dihormati karena itu dawuh Al-Qur'an. Kan ya kan. Tetapi tidak punya hak untuk merasa lebih baik hingga menindas atau menjelek-jelekan orang lain. Betulkah saya prinsipnya seperti ini? Jawabannya apa sebab? Betul. Siapapun dia, walaupun terkonfirmasi dulu ya Rasulullah, tetapi dia melakukan kesalahan tetap harus dihukum. Hadisnya ada. Gitu ya. Iya. Lau anna Fatimata binti Saraqat laqata'tu yadaha biyad apa ya laqata'tu yadaha. Au kama qol, saya lupa hadisnya. Ya. Seandainya Fatimah itu apa anak saya kata Rasulullah, putri saya itu mencuri, maka tangannya akan saya potong sendiri. Ya, maknanya berarti kan dzurriyyah Rasul pun yang sudah terkonfirmasi, andaikan ada yang melakukan sesuatu yang melanggar syariat, tetap harus terkena sanksinya. Sanksi hukuman. Gitu. Apalagi orang yang mengaku dzurriyyahnya Rasulullah tetapi dia tidak mampu membuktikan. Gimana pendapat Ustadz ya lanjutannya ya mengenai pentingnya menjaga keutuhan nih dan keberlanjutan nasab dalam konteks kehidupan beragama ini. Untuk menjaga keutuhan gitu ya. Nah ini juga yang sekali lagi bahwa saya kira Mas TIC dan Mas Nubis itu tujuannya ke sini agar menjaga persatuan dan seterusnya. Tapi kebablasan saya kira konsep yang dipakai Mas TIC itu sehingga menyerang ulama-ulama kita tanpa ilmu ya gitu. Nanti kalau ini dibahas sendiri juga mungkin perlu waktu sendiri. Ini biar videonya 3 atau 4 jam lah, nggak apa-apa. Jadi gimana itu? Nah ini menurut Ustaz, bagi yang mendukung tesis Kiai Imad, apa namanya ya nggak boleh kemudian membenci berlebihan, nggak boleh. Janganlah membenci sampai berlebihan, apalagi sampai terjadi kekerasan. Tapi dalam tanda kutip ya, ketika mereka kebablasan ya tetap ada hukum yang berlaku kan seperti itu. Nggak boleh main kasar, nggak boleh, apalagi berkata kasar. Sehingga ini juga, mohon maaf, ini ada sebuah channel yang mendukung tesis Kiai Imad. Kemarin ada yang memotong sebuah video dari habaib yang habaib tersebut menerangkan sebuah hadis sebenarnya. Siapa yang melihat saya, ani wa amanabi. Siapa yang melihat saya beriman, dan siapa yang melihat saya dakhalal jannah. Kemudian video ini diarahkan, hadis ini diarahkan seolah-olah Habib itu berkata ke orang-orang bahwa siapapun yang melihat saya akan masuk surga seperti itu. Itu juga tidak benar seperti itu. Seperti itu juga orang-orang yang mendukung Habaib yang sampai sekarang masih meyakini Habib sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Yang tidak setuju dengan tesis Kiai Imad ya. Karena apa? Karena tesis Kiai Imad walau bagaimanapun tetap ilmiah. Ilmu minallah, ilmu itu dari Allah. Kemudian secara adab juga mereka juga sangat-sangat terlaluan, saya kira. Banyak yang keterlaluan, walaupun tidak semua ya. Banyak yang menyebut Kiai Imad tanpa gelarnya, bahkan apa yang mengatakan Dajjal sama Kiai Imad kan. Padahal keterlaluan. Beliau malah termasuk dzurriyyatul Rasul malah ya kalau lepas dari itu semua. Iya maksudnya. Memang secara belum jati kan. Belum jati. Walaupun ini juga lagi diproblemkan ini. Yang ingkar terhadap Habaib sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi kemudian mengaku sebagai cucunya Wali Songo juga harus membuktikan. Ada juga yang dibalik. Oke. Ada seperti itu. Nah ini untuk menjaga masalah persatuan ini janganlah. Kita tetap berusaha mencari yang terbaik lah. Jadi sikap kita gimana tuh? Ya biasa-biasa saja. Artinya biarkanlah mereka itu beliau-beliau para ulama ya ahli nasab ya, mereka kan mengeluarkan statement pendapatnya berdasarkan penelitian yang ilmiah kan ya, kajian ilmiah. Kemudian kalaupun ada yang membantah mungkin juga pakai kajian yang ilmiah. Jadi ini adalah sebuah ilmu dan pengetahuan baru saja kayak gitu ya. Bukan berarti ini membuat kita menjadi terpecah belah kayak gitu ya. Betul. Tapi walau bagaimanapun
ya kita tetap berpercaya karena apa, ini kan masalah cinta sebenarnya kan. Cinta kan rawan, kan cinta kan ada cemburu, ada culikan. Iya. Sementara ada hadisnya Rasulullah juga yang ini yang nggak suka ini sama kita ini kan, banyak banget ini yang suka. Habibaka haunan ma asa ayyakuna baridaka wa bughd baridaka haunan ma asa ayyakuna habibah. Kalau cinta sama seseorang jangan berlebihan. Suatu saat dia akan menjadi seseorang yang kamu benci. Bisa jadi. Dan ketika kamu benci terhadap seseorang, ya jangan berlebihan, karena suatu saat dia bisa menjadi orang yang kita cintai ya. Di Quran juga sama. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kadang kamu tidak suka dengan sesuatu, tapi Allah menciptakan kebaikan yang banyak dalam sesuatu yang tidak kamu sukai. Iya. Ada ayatnya seperti itu. Lanjut. Kita ini dulu closing terus teman lah. Terlalu panjang ini videonya. Ini masih banyak loh ya. Masih banyak ini. Panjang. Panjang ya. Jadi gimana tadi sudah ya, berarti seperti itu ya. Jadi untuk yang percaya dengan tesisnya Kiai Imad, gitu ya teman-teman, saudara-saudara, ya jangan juga untuk ini alasan untuk membenci teman-teman atau saudara kita, guru-guru kita, para habaib, kan bukan begitu ya. Kemudian bagi pecinta Habib gitu ya juga tidak usah membenci orang-orang yang mendukung tesisnya kayak Imad. Kita biasa saja lah kayak gitu ya. Kan ini sebagai sebuah kajian, kita mah ngikut yang baik-baik saja dari ijtihad beliau-beliau ini kayak gitu ya. Juga yang kita kan pendukung Laskar Sabilillah sebagai tempat lanjutan dari tesisnya Kiai Imad, kan tercipta organisasi yang sudah resmi itu untuk banyak penulis Songo, yang di bawahnya adalah Laskar Sabilillah. Nah ini kita tetap bergerak ya, ada yang memang ngurusin bagiannya masalah makam kan, makam, ada yang masalah sejarah, ada yang masalah keilmuan, dan tetap sesuai jalur, jangan semuanya kemudian lipas ya. Iya, kayak saya kan setiap hari kan kayak gini kan sama anak-anak, sudah ini kan bukan terhadap Laskar Sabilillah gitu. Terus yang mengatasnamakan kebenaran, kemudian menyerang Kiai Imad, menyerang Gus Abbas, menyerang Kiai Fuad dengan hanya menggunakan logika. Ini Mas Taidi sama Mas Lukis ini sekali lagi. Besok saya akan mengaku sebagai pacarnya Allah. Nah ini lebih ekstrim lagi. Tapi saya punya bukti nanti. Tapi ini besok saja, nggak terlalu banyak. Iya, kita tutup dulu itu ya. Allah besok mudah-mudahan diskusi kita kali ini dengan Ustadz Wahib bisa membawa hikmah yang baik untuk kita semuanya, gitu ya. Amin. Dan mohon maaf apabila saya kalimatnya ada yang menyakiti. Pada siapapun, termasuk Mas Taidi sama Mas Lukis. Oke, demikian wawancara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.